Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Berhenti Pura-Pura Kuat. Bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 29. Kalau ditanya, Tuhan itu sekuat apa sih? Maka tepat kalau saudara menjawab tidak terbatas. Tuhan Allah memang memiliki kekuatan yang besar, yang tidak terbatas dan kekal. Dibandingkan dengan kekuatan serta kuasa manusia termasuk negara superpower terhebat sekalipun, kekuatan Tuhan seharusnya membuat setiap manusia menutup mulut dan menyembah Dia. Ayat 1 dan 2. Kekuatan Tuhan dalam Mazmur ini dihubungkan dengan suara Tuhan yang mengatasi air besar, mengguntur, penuh kekuatan, menggoncangkan hutan dan gunung, menggetarkan semua orang untuk menyembah Tuhan. Ayat 3-9. Sepanjang sejarah tulisan atau karya seni siapa yang begitu kuatnya sampai seluruh alam raya ini bergemetar, tidak berkutik dan tunduk di bawah kuasanya? Tidak ada, hanya Tuhan. Sejumlah penafsir melihat banyak kesamaan antara Mazmur ini dengan nyanyian bangsa Israel ketika mereka ditolong Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Kejadian 15 ayat 1-18. Kesamaannya antara lain sama-sama menyanyikan tentang kekuatan dan nama Tuhan. Sama-sama menekankan bahwa Tuhan itu bertahta sebagai raja di atas air yang dahsyat dan sama-sama memuji kekuasaan Tuhan yang menyelamatkan umatnya melalui badai. Dengan kata lain, Daud mengajak pendengarnya untuk melihat kembali karya keselamatan yang Tuhan kerjakan ketika Ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sebagai gereja, saudara diingatkan oleh karya keselamatan yang serupa, tetapi jauh lebih dahsyat lagi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Allah membebaskan saudara dari perbudakan, kematian, dan dosa. Salib adalah eksekusi yang paling sadis dan tidak manusiawi sepanjang sejarah manusia, tetapi Alkitab melihatnya bukan sebagai simbol kekalahan dan kelemahan, tapi justru merupakan ekspresi kekuatan Allah. Kekuatan Allah tidak terletak pada alat siksaannya, tetapi pada siapa yang Ia biarkan tersiksa di atasnya. Anaknya sendiri, Allah yang kekuatan dan kuasanya yang besar, yang tidak terbatas, yang kekal itu rela menjadi lemah, begitu kecil, terbatas, bahkan mati. Tidak heran bagi sejumlah orang cara ini menunjukkan kekuatan yang sangat bodoh. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, yang mengerti bahwa tidak ada jalan keselamatan lain selain Yesus harus menderita menggantikan saudara. Kekuatan yang Allah tunjukkan melalui salib Kristus juga adalah kekuatan yang Ia berikan kepada saudara dan saya. Perhatikan, Ia hanya memberi kekuatan dan berkat damai sejahtera kepada mereka yang sudah Dia undang sebagai umat-Nya. Kalau saudara hari ini adalah pengikut Yesus, saudara perlu berhenti berpura-pura kuat dan hebat. Sebaliknya, saudara harus mengakui betapa kecil, betapa lemah, betapa terbatas, agar di dalam Dia saudara mengalami kekuatan dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi lewat kebenaran firman-Mu kembali kami ditegur bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, kami juga tidak mampu melakukan apa-apa. Sebaliknya, justru kami begitu kecil, begitu lemah, begitu terbatas, begitu rapuh, begitu ringkih, yang tanpa anugerah Tuhan, kami tidak mampu melakukan sesuatu. Terima kasih karena melewat Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kami menjadi orang-orang yang diselamatkan dan menjadi kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah kekuatan yang asalnya dari Tuhan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia dengan segala tantangannya, sehingga membuat kami menjadi orang yang tidak gampang menyerah, tidak bersungut-sungut, tidak berputus asa,
oleh karena apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.